Nigeria sempurna di grup C. Laju Chelsea terus melambat. Arsenal hancurkan laju impresif Aston Villa. Mbappe membuat polisi Prancis pensiun dini. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Tunisia versus Tanzania pada lanjutan Piala Afrika. Kebuntuan baru pecah jelang turun minum. Tunisia mendapat hadiah penalti. Harbi membawa Tunisia unggul 1-0 sebelum jeda. Memasuki babak kedua, Novatus Mirosi mengalihkan bola ke Faisal Salum yang mengubah skor menjadi 1-1. Hasil ini memastikan kedua tim lolos ke fase gugur. Tunisia finish sebagai runner-up grup C, sementara Tanzania melaju sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Nigeria versus Uganda pada matchday ketiga grup C Piala Afrika berlangsung dengan dominasi Super Eagles. Nigeria membuka keunggulan di babak pertama lewat Paul Onuachu. Unggul jumlah pemain, Nigeria menggandakan skor melalui Raphael Oyendika. Gol ketiga Nigeria kembali lahir dari kerjasama Chukwueze dan Oyendika mencetak gol keduanya. Uganda sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rogers Mato yang mencetak gol hiburan. Hasil ini membuat Nigeria menyapu bersih fase grup dengan poin sempurna dan melaju ke babak gugur sebagai juara grup C. DR Kongo versus Botswana pada laga grup D Piala Afrika berlangsung di Rabat. Keunggulan Kongo tercipta pada menit ke-31 lewat Nathaniel Mbuku. Kongo menggandakan skor pada menit ke-40. Gael Kakuta menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti. Tekanan Kongo tak mengendur. Menit ke-60, Kakuta mencetak gol keduanya di laga ini. Berkat hasil ini, Kongo berada di posisi kedua klasmen grup D dengan 7 poin, sedangkan Botswana terbenam di posisi keempat dengan 0 poin. Senegal versus Benin pada laga terakhir fase grup Piala Afrika berlangsung di Tangier Grand Stadium. Senegal membuka keunggulan lewat Sek menanduk masuk umpan silang. Senegal tampil lebih agresif. Tekanan berbuah hasil pada menit ke-56 saat gol Habib Diallo. Menjelang akhir pertandingan, Serif Ndiaye menutup kemenangan Senegal lewat gol ketiga, memastikan skor akhir 3-0. Berkat hasil ini, Senegal berada di puncak klasmen grup D dengan 7 poin dan lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Benin berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Al-Ettifaq versus Al-Nassr di Saudi Pro League berlangsung di Prince Mohammed bin Fahd Stadium. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-16 lewat Jorginho Wijnaldum. Menit ke-47, Joao Felix menyamakan kedudukan usai memanfaatkan ruang di lini pertahanan Ettifaq. Al-Nassr sempat berbalik unggul pada menit ke-67 setelah Cristiano Ronaldo mencetak gol. Ettifaq menyamakan skor pada menit ke-80. Jorginho Wijnaldum membuat laga berakhir 2-2. Hasil ini membuat Al-Nassr tetap memimpin klasemen Saudi Pro League dengan 31 poin, sementara Al-Ettifaq berada di peringkat ke-8 dengan 16 poin. Burnley versus Newcastle United dalam lanjutan Premier League berlangsung di Turf Moor. Tim tamu membuka keunggulan saat laga baru berjalan 1 menit lewat Joelinton. Newcastle mengadakan skor di menit ke-10. Yoane Wissa mencetak gol pada debut liga penuhnya. Burnley memperkecil ketertinggalan pada menit ke-38. Josh Lauren yang mencetak gol. Bruno Guimaraes mencetak gol ketiga setelah memanfaatkan kesalahan koordinasi lini belakang tuan rumah. Berkat hasil ini, Newcastle berada di posisi ke-10 klasmen Premier League dengan 26 poin, sedangkan Burnley berada di posisi ke-19 dengan 12 poin. Nottingham Forest menjamu Everton di City Ground. Everton membuka keunggulan lewat skema rapi dari lini tengah. James Garner yang membawa The Toffees unggul 1-0. Everton memastikan kemenangan di fase akhir laga. Tierno Pari yang mencetak gol keduanya bersama Everton untuk mengunci skor 2-0. Berkat hasil ini, Everton berada di posisi ke-8 klasemen Premier League dengan 28 poin, sedangkan Nottingham Forest berada di posisi ke-17 dengan 18 poin. Chelsea versus Bournemouth di Premier League berlangsung di Stamford Bridge dan tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui David Brooks. Chelsea menyamakan kedudukan pada menit ke-15. Cole Palmer sukses menjalankan tugasnya dari titik putih. The Blues berbalik unggul di menit ke-23. Enzo Fernandez melepaskan tembakan keras ke gawang Bournemouth. Pada menit ke-27, tekanan Bournemouth di area pertahanan Chelsea berujung pada gol Justin Kluivert. Berkat hasil ini, Chelsea berada di posisi ke-5 klasemen Premier League dengan 30 poin, sedangkan Bournemouth berada di posisi ke-15 klasemen dengan 23 poin.
Kemenangan Chelsea atas FC Barcelona di Liga Champions sempat membangun keyakinan bahwa tim asal London itu mampu bersaing di berbagai ajang. Namun, performa setelah laga tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi. Chelsea hanya meraih 2 kemenangan dari 9 pertandingan terakhir di semua kompetisi sejak menundukkan Barcelona. Sisanya berakhir dengan 4 hasil imbang dan 3 kekalahan. Rangkaian hasil ini menunjukkan bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah bagi skuad asuhan Enzo Maresca di tengah padatnya kalender kompetisi. Manchester United versus Wolverhampton pada pekan ke-19 Liga Inggris berlangsung di Stadion Old Trafford. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-27 lewat Joshua Zirkzee. Wolverhampton merespon jelang turun minum. Menit ke-45, Ladislav Krejci mengubah skor menjadi 1-1. Hingga peluit panjang dibunyikan, tak ada gol tambahan tercipta dan laga pun berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat Manchester United tertahan di peringkat ke-6 klasemen dengan 30 poin. Di sisi lain, Wolverhampton tetap berada di dasar klasemen dengan 3 poin. Manchester United gagal meraih poin penuh saat menjamu Wolverhampton Wanderers di Old Trafford. Laga Premier League itu berakhir imbang, sekaligus mengakhiri rentetan 12 kekalahan beruntun Wolves. Hasil ini menambah tekanan bagi tim asuhan Ruben Amorim, mengingat United sudah kebobolan 29 gol di Liga musim ini, lebih banyak dibandingkan mayoritas klub papan bawah. Sementara itu, rekor Amorim bersama MU di Liga menunjukkan 15 kemenangan, 12 imbang, dan 19 kekalahan, memicu diskusi soal kecocokan gaya kepelatihannya dengan identitas klub. Arsenal versus Aston Villa dalam lanjutan Premier League berlangsung di Emirates Stadium. Menit ke-48, Arsenal membuka keunggulan lewat Gabriel Magalhaes. Arsenal mengadakan skor 5 menit berselang. Menit ke-53, Martin Zubimendi mencetak gol. Tekanan berlanjut. Pada menit ke-62, Leandro Trossard memperlebar keunggulan Arsenal. Menit ke-78, Gabriel Jesus baru masuk dari bangku cadangan mencetak gol keempat. Aston Villa hanya mampu membalas di masa injury time melalui Oli Watkins yang mencetak gol hiburan. Dengan tambahan 3 poin ini, Arsenal kukuh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 45 poin. Laju apik Villa terhenti sehingga tertahan di posisi ketiga dengan 39 poin. Arsenal sukses menghentikan laju 11 kemenangan beruntun Aston Villa usai meraih kemenangan meyakinkan di laga Premier League. The Gunners tampil agresif, terutama di babak kedua, hingga mematahkan upaya Villa mencatatkan sabu bersih liga atas Arsenal untuk ketiga kalinya dalam 6 musim. Kekalahan ini juga memutus rekor 9 kemenangan beruntun Villa di Premier League. Menariknya, Villa kebobolan 4 gol atau lebih di babak kedua, sesuatu yang baru ketiga kali terjadi dalam 10 musim terakhir. James Rodriguez kembali masuk bursa transfer setelah masa baktinya bersama Lyon berakhir pada 31 Desember. Gelandang Kolombia berusia 34 tahun itu disebut semakin dekat bergabung dengan klub Major League Soccer, Columbus Crew, pada awal Januari 2026 dengan status bebas transfer. Selama 2 musim di Meksiko, James tampil lebih dari 30 laga dengan catatan 5 gol dan 8 assist. Sejumlah laporan ESPN menyebut Columbus Crew kini menjadi tujuan pilihannya. FC Nürnberg diperkirakan segera memperpanjang kontrak pelatih kepala Miroslav Klose. Menurut laporan Bild, kesepakatan baru itu hampir rampung dan bersifat formalitas dengan durasi kontrak hingga 2028. Keraguan manajemen disebut mereda setelah Nürnberg menutup paruh pertama musim dengan kemenangan 2-1 atas Hannover. Direktur olahraga Jody Kecielkiw menegaskan komunikasi dengan Klose sudah berjalan. Posisi Klose sempat dipertanyakan akibat awal musim yang kurang konsisten. Namun, Nürnberg kini stabil di peringkat ke-8 Bundesliga 2. Moise Kean tidak mengikuti sesi latihan Fiorentina pada hari ini. Klub menjelaskan penyerang timnas Italia itu mendapat izin khusus karena alasan keluarga dan dijadwalkan kembali ke Villa Park dalam beberapa hari ke depan. Absennya Kean menjadi perhatian karena terjadi menjelang laga penting kontra Cremonese pada minggu mendatang. Fiorentina yang masih berada di dasar klasemen harus menyiapkan opsi lain di depan dengan pelatih Paolo Vanoli menunggu evaluasi kondisi Kean dari hari ke hari. Christopher Nkunku menegaskan tidak memiliki rencana meninggalkan AC Milan pada bursa transfer Januari. Ben Jacobs yang menyebut penyerang asal Prancis tersebut berkomitmen melanjutkan karirnya di Italia. Nkunku memilih fokus beradaptasi bersama Rossoneri meski sempat dikaitkan dengan Fenerbahce. Milan sebelumnya mematok nilai sebesar 35 juta euro, sementara klub Turki itu dikabarkan mencoba menekan harga. Sepanjang musim ini, pemain berusia 28 tahun tersebut telah tampil dalam 15 pertandingan dengan catatan 3 gol dan 2 assist.
Napoli dikabarkan telah menyiapkan klausul rilis senilai 85 juta euro dalam kontrak Rasmus Højlund jika statusnya berubah menjadi pemain permanen. Striker Denmark itu saat ini dipinjam dari Manchester United dengan opsi beli 50 juta euro yang akan menjadi kewajiban apabila Napoli lolos ke Liga Champions musim depan. Napoli kini berada di peringkat ketiga Serie A dan masih berpeluang mengamankan tiket Liga Champions. Menurut laporan Corriere dello Sport, klausul rilis tersebut akan aktif pada musim panas 2027. Barcelona membuka peluang meminjamkan Marc-Andre ter Stegen pada bursa transfer Januari demi meredam situasi internal terkait menit bermain sang kapten. Meski sempat tampil di Copa del Rey usai pulih dari operasi lumbar, posisi kiper utama tetap menjadi milik Joan Garcia di bawah arahan Hansi Flick. Girona muncul sebagai kandidat serius dengan pelatih Michael mengonfirmasi ketertarikan. Mengutip laporan ESPN, Barcelona siap menanggung sebagian besar gaji ter Stegen dan hanya meminta kontribusi sekitar 1/4 dari klub peminjam. Borussia Dortmund menetapkan harga 70 juta euro untuk bek tengah Nico Schlotterbeck yang diprediksi meninggalkan klub pada musim panas 2026 setelah menolak perpanjangan kontrak hingga 2027. Sumber dari Bild menyebutkan ketegangan internal dan mandeknya negosiasi membuat kepergian pemain Jerman berusia 26 tahun ini hampir pasti, sehingga Dortmund ingin memaksimalkan nilai transfernya. Barcelona, Real Madrid, dan Bayern Munchen disebut tertarik dengan Barcelona sangat butuh bek baru pasca kepergian Inigo Martinez. Upaya Kylian Mbappe memberikan apresiasi justru berakhir pahit bagi seorang polisi Prancis. Mbappe menyumbangkan 60.300 euro dari bonus Piala Dunia kepada petugas yang bertugas mengamankan tim nasional. Namun, dana tersebut tidak dilaporkan sesuai prosedur. Transaksi itu kemudian terdeteksi bank dan dilaporkan ke Trecfin, unit intelijen keuangan Prancis. Mengutip laporan Le Monde, kasus ini memicu penyelidikan di DGPN sejak 2024. Meski IGPN sempat tidak menjatuhkan sanksi, DGPN akhirnya memutuskan langkah tegas dengan memaksa sang polisi pensiun dini. Real Madrid memastikan tidak akan melepas Franco Mastantuono maupun Gonzalo Garcia dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari. Fabrizio Romano yang menyebut kedua penyerang muda itu tidak tersedia untuk dipinjam. Napoli sempat menjajaki peminjaman Mastantuono hingga akhir musim, namun Madrid langsung menolaknya. Mastantuono memang minim menit bermain. Meski begitu, klub tetap yakin pada potensi jangka panjang sang pemain. Situasi serupa berlaku untuk Gonzalo Garcia yang juga dipertahankan demi pengembangan tim utama. Real Madrid dilaporkan semakin condong menawarkan kontrak baru kepada Dani Carvajal. Meski sang kapten kerap dibekap cedera, ia memasuki 6 bulan terakhir kontraknya. Namun kepemimpinan dan pengaruhnya di ruang ganti tetap dianggap penting. Carvajal baru bermain 445 menit dalam 15 bulan terakhir akibat masalah serius pada lutut kanan. Ia kini mulai kembali berlatih usai libur Natal yang akan menjadi bahan evaluasi klub jelang Piala Super Spanyol di Jeddah. Manchester City semakin dekat merekrut winger Bournemouth Antoine Semenyo. Jurnalis transfer terpercaya Fabrizio Romano melaporkan bahwa pembicaraan antara kedua klub berjalan positif dan hanya menyisakan tahap akhir sebelum kesepakatan rampung. Semenyo disebut sudah siap melanjutkan karir di Etihad Stadium. Klausul rilis senilai 65 juta euro miliknya akan aktif pada periode 1 sampai 10 Januari, memberi City ruang untuk menuntaskan detail administratif. Romano menegaskan kalimat khas "Here we go son" yang menandakan transfer berpotensi segera diumumkan. Bernardo Silva disebut berpeluang meninggalkan Manchester City pada 2026 seiring kontraknya yang akan berakhir. Namun, peluang transfer lebih cepat pada bursa Januari juga tidak sepenuhnya tertutup. Laporan Calcio Mercato menyebut gelandang Portugal itu diyakini akan meninggalkan Inggris. Meski tujuan akhirnya belum jelas, sejumlah klub dikaitkan dengan Silva, mulai dari Barcelona, Benfica, hingga tim-tim Liga Pro Saudi. Di Italia, AC Milan dan Juventus dikabarkan ikut memantau situasi. Liverpool resmi berpisah dengan pelatih bola mati tim utama Aaron Briggs. Setelah 18 bulan bekerja sama, tugas bola mati kini akan ditangani langsung oleh Arne Slot bersama Spike Hulshoff dan Giovanni Van Bronckhorst. Keputusan ini diambil menyusul catatan pertahanan yang menurun, dengan Liverpool sudah kebobolan 12 gol dari situasi bola mati musim ini, terbanyak di 5 liga top Eropa. Laporan Paul Joyce dari The Times menyebut keputusan tersebut diambil secara bersama.
Al Hilal menawarkan kontrak baru berdurasi 2 tahun kepada Ruben Neves setelah gelandang Portugal itu menolak beberapa proposal sebelumnya. Klub Saudi itu berharap Neves tetap di Riyadh, namun bersedia mempertimbangkan tawaran 15 juta pound sterling ke atas jika pemain menolak perpanjangan kontrak, seperti dilaporkan Ben Jacobs. Situasi ini memicu perhatian dari Eropa, termasuk beberapa klub Premier League. Manchester United disebut sudah melakukan pendekatan informal kepada perwakilan Neves meski belum ada langkah konkret. FIFA bersama IFAB mulai membuka diskusi terkait perubahan radikal aturan offside yang diusulkan Arsene Wenger. Mantan manajer Arsenal itu mendorong agar pemain hanya dianggap offside jika seluruh tubuhnya berada di depan bek terakhir. Sistem ini yang dikenal sebagai Wenger Law diuji di kompetisi muda Italia dan Swedia pada 2023, menunjukkan potensi meningkatkan gol dan mengurangi kontroversi VAR. Rencana ini akan dibahas pada pertemuan IFAB 20 Januari di London dan kemungkinan diterapkan musim 2026-2027. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.